Faman arada an yakuna min ahsanin nasi khuluqan fa alaihi at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang ingin akhlaknya seperti baginda Rasulullah, semestinya dia paham Al-Quran. Paham Al-Quran menjelaskan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Barulah kita bisa mencontoh bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi, ya barangkali ada di antara kita yang belum memahami Al-Quran. Ada juga di antara kita yang belum bisa membaca semua hadis tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan standar akhlak baik itu seperti apa? Rasul bilang, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Gampangnya Pak, kata Rasulullah, akhlak yang mulia itu akhlak yang enak untuk dipandang. Husnul khuluq, kebaikan itu adalah perangai yang enak untuk kita pandang. Jadi kalau ada seseorang melakukan sesuatu kita enak melihatnya, oh berarti dia husnul khuluq. Tapi standarnya bagaimana? Yang diridhoi sama Allah, yang kita suka. Karena namanya pandangan manusia itu kan selalu beda satu sama lain kan. Orang ada yang pergi ke masjid pun ada juga yang menganggapnya tak baik kan. Ada ibu-ibu yang pakai baju menutup aurat pun ada juga yang komentar tidak baik kan. Jadi kembalikan lagi pandangannya manusia itu, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi akhlak yang mulia, ikuti bagaimana pandangannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi tadi standarnya, kebaikan itu seperti apa sih Rasul katanya kan? Dijawab oleh Rasul, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu yang enak untuk dipandang. Perangai yang enak untuk dipandang. Wal ismu, adapun kejahatan, dosa, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Keburukan, dosa, gampangnya, dosa itu sesuatu yang kalau kita pandang tidak enak kita melihatnya. Atau kalau kita melakukan sesuatu tersebut kita malu kalau ada orang melihat kita melakukan keburukan tersebut. Dosa juga, keburukan juga, standarnya adalah hati seseorang. Kalau hati kita merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut, berarti itu dosa katanya. Mahaka fi sadrika, sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ya karena memang hati seseorang ketika diciptakan kan Allah sudah memberikan ilhamnya masing-masing kan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah membekali ini baik, ini buruk. Jadi kalau ada orang kemudian keluar dari Masjid Al-Uswah ini mengambil sandal yang bukan miliknya, walaupun dia tidak mengetahui undang-undang, dia tidak membaca hadis, tidak membaca Al-Quran, tapi pasti hatinya itu akan mengatakan ini tidak baik, ini sandalnya orang lain. Itu hati yang berbicara. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa kalau ada satu pilihan, ada dua pilihan yang kemudian kita bingung di atas dua pilihan itu, istaftih qalbak, silakan tanyakan pada hati, karena hati kita ini sudah dibekali oleh Allah sensor akan kebaikan dan keburukan, itu sudah paham hati kita. Tapi kenapa kok ada hati orang yang tidak memahami kebaikan dan tidak memahami keburukan? Itulah barangkali hati yang mati, atau hati yang sudah terlalu banyak hitamnya. Yang kalau kata baginda Rasulullah, sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa, dia ada titik hitam. Maka semakin banyak titik hitam itu, semakin dia tidak merasa bahwa apa yang ia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Jadi mohon maaf, na'udzubillah, kalau ada di antara kita yang sudah melakukan pelanggaran, perbuatan buruk, lalu kemudian hati kita masih nyaman saja di atas perbuatan tersebut, jangan-jangan hati kita sudah dimatikan oleh Allah. Hidupkan kembali dengan bagaimana caranya beristighfar kepada Allah. Kalau dalam hadis itu mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Rasulullah, wa in saqula wastaghfara, kalau dia meninggalkan perbuatan buruk tersebut dan beristighfar, dia bagaikan noda yang kemudian dicuci oleh Allah. Hati sekuat apapun nodanya, sebanyak apapun nodanya, kalau sering beristighfar juga hilang juga, Pak. Bakal terasa juga itu mana baik mana buruk.
Jadi kalau di antara kita ada yang sudah merasa bahwa ini kok nggak kerasa lagi mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, nah banyak-banyak beristighfar. Karena biasanya orang kalau pertama kali dia melakukan kesalahan, ada getaran hati. Getaran hati itulah yang Allah ilhamkan kepada hati kita. Yakinlah kalau ada di antara seseorang yang baru pertama kali berbuat maksiat, ya taruh saja berselingkuh atau minum khamr untuk pertama kalinya dia pasti akan bergetar itu hati. Akan ada rasa takut. Mencuri pertama kali pun barangkali rasa takutnya luar biasa. Tapi kalau lama-kelamaan dia sudah berusaha untuk memberanikan diri untuk melakukan perbuatan tersebut, lama-kelamaan Allah tutup. Lama-kelamaan Allah bilang, sudahlah, biasa saja dengan dosa tersebut. Maka bersyukurlah barangkali ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang telat sholat atau bahkan yang tinggal sholat kemudian hatinya masih merasa tidak nyaman karena belum sholat. Itu berarti ada sinyal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada di antara kita yang lupanya tidak sholat, tinggal sholat, bahkan sudah lama dia tidak sholat, kemudian dia acuh tak acuh dengan perbuatan buruknya itu, jangan-jangan Allah sudah tutup hatinya tadi. Allah sudah hitamkan hatinya tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi bahwa standar kebaikan itu mahaka fi sadrika. Standar keburukan adalah sesuatu yang mengganjal di hati kita. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan kita benci kalau sampai ada orang yang melihat kita melakukan keburukan tersebut. Itu berarti dosa itu. Kita tidak suka karena ya wajarnya manusia ini kan normalnya kita ya, normalnya kalau berbuat baik kan senang kalau ada orang lihat. Siapa di antara kita yang tak suka kalau kita lagi berbuat baik kemudian ada orang tak jadi baca Qur'annya misalnya. Mau sedekah ketika ngelihat ada orang akhirnya tak jadi bersedekah, kan jarang ada orang seperti itu. Kebanyakan ketika berbuat maksiat, sudah merencanakan satu maksiat, rupanya banyak orang, akhirnya dia urungkan itu niat. Maka inilah namanya keburukan, standar daripada akhlak yang buruk tadi.